Yang saya hormati juga kepada para narasumber, karena pada hari ini mungkin adalah hari kita merenung sejenak berapa banyak penyakit ginjal yang ada di dunia ini. Ya. Kalau dari situ kita merenung, maka kita bersyukur pada Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk berobat dari penyakit ginjal, bisa mengalami cuci darah. Tidak ada dokter atau perawat itu mengatakan jangan tuh, tidak ada sebab. Ini ada sebabnya. Untuk mengetahui sebabnya inilah, maka Bapak Ibu dikumpulkan di sini beserta dengan keluarga. Kenapa dengan keluarga? Keluarga sangat berperan dalam mengatasi komplikasi ini. Jadi bukan cuma Bapak Ibu yang sakit, tetapi keluarga itu berperan supaya penyakitnya tidak bertambah berat. Ada misi apa sih? Oke, jadi hari ini kita menyelenggarakan acara World Kidney Day 2020. Kebetulan tuan rumahnya ditunjuk pada waktu itu adalah Siloam. Jadi ini acara tahunan sebenarnya. Jadi setiap rumah sakit bersiliran dan tahun ini ditunjuk panitianya atau tuan rumahnya ada dari Siloam. Itu sebabnya kita ada acara hari ini. Sebenarnya World Kidney Day-nya hari Kamis. Cuman kita selenggarakan acara formalnya hari ini. Hari ini juga kita kegiatannya banyak. Selain ada seminar, karena kan yang kita panggil di acara ini sebenarnya pasien, keluarga. Kita ingin membawa awareness lebih besar lagi. Kan kebetulan juga temanya hari ini ada deteksi dini juga. Kita ada seminar, selain itu juga ada acara fun-nya juga ada macam-macam. Jadi tahun depan juga akan ada acara seperti ini, tapi mungkin digilir ya, jadi rumah sakit lain. Di penyakit ginjal ini bisa mengenai setiap orang, tapi yang harus kita waspadai adalah orang-orang yang sudah mempunyai faktor risiko untuk terjadi penyakit ginjal. Khusus pada orang-orang yang sudah berisiko itu, maka perhatian terhadap diri sendiri atau pada saat dia sudah bisa dia ketahui. Makanya kita kenal dengan deteksi dini. Siapa saja yang berisiko untuk kena penyakit ginjal? Orang dengan kencing manis atau diabetes, orangnya dengan darah tinggi, ya. Orang dengan keluarga yang pernah punya penyakit ginjal, orang dengan kelainan imunologis, misalnya penderita lupus, gitu ya, dan orang-orang yang sering mengalami infeksi atau batu pada sel. Di samping itu ada juga faktor keturunan, itu tapi jumlahnya sangat kecil.